ngelanjutin materi gue yang kemarin tentang 301. Ini adalah salah satu metode para blogger sultan untuk masuk page 1. Mereka menggunakan backlink 301. Backlink 301 itu artinya seperti ini. Jadi misalnya gue beli domain H domain atau expired domain, biasanya ya H domain sih kalau para sultan itu. Apa sih bedanya H domain dengan expired domain? Kalau H domain itu domainnya masih hidup, masih punya artikel, masih terindeks sama Google, itu yang mereka beli. Nanti kalau artikelnya ada yang sesuai dengan artikel mereka gabungin dengan artikel di blognya dia, kayak begitu ya. Tapi itu caranya agak lama karena pakai proses menggunakan artikel dari misalnya dari sini, dari domain yang dia beli. Biasanya mereka nggak begitu. Biasanya beli domain, backlinknya bagus, backlinknya juga punya tier, punya PBN, dan tidak ada spam segala macam. Itu langsung redirect 301 ke homepage dari blog utama dia, money site-nya dia, atau ke label, atau langsung ke artikel. Tapi menggunakan metode 301 seperti di video gue yang kemarin gue kasih ada banyak cara kan. Bisa dari hostingnya, bisa pakai Cloudflare, lu bisa pakai Blogspot, lu bisa pakai plugin WordPress segala macam. Nah itu cara untuk nge-redirectnya sudah ada di video sebelumnya. Yang sekarang ini adalah bagaimana lu mencari domain atau expired domain yang sesuai untuk di 301 kan, di redirect 301 kan ke money site NT. Nah kalau para sultan seperti gini, dia cari nih H domain yang memang backlinknya wow banget. Misalnya ada juga dari backlink dari web internasional, misalnya New York Times atau Forbes, ada Washington Post, BBC dan segala macam yang memang website global, ada backlinknya di sana. Mereka berani beli sekalipun harganya mahal, bisa sekitaran antara 700 sampai 2000 dolar. Mereka kan unlimited nih dananya, jadi mereka berani. Nah domain itu kalau di redirect 301 misalnya ke homepage, itu cepat banget naik low ranking di Google, itu cepat banget. Gue udah lihat sendiri sih hasilnya, emang udah lihat sendiri. Kan gue berani ngasih metode ini karena gue udah lihat sendiri, udah ngerasain sendiri, udah ngejalanin sendiri sebenarnya. Itu cepat banget, terutama buat yang bermain di niche yang agak-agak tanda kutip agak-agak wow banget gitu, agak-agak terlarang. Mereka kan punya keyword difficult-nya itu rata-rata gede banget ya, di atas 80 semua, persaingannya kompetisinya tuh luar biasa. Mereka kalau nge-backlink itu tidak seperti kita gini, receh-recehan gitu. Backlink gratisan enggak, mereka biasanya beli H domain yang punya backlink lengkap dan punya struktur backlink yang bagus, maksudnya ada PBN-nya dan segala macam, backlink sampai ke bawah, jumlahnya ribuan. Itu yang mereka beli dan mereka redirectin ke homepage atau ke label atau ke artikel. Dia pilih salah satu aja. Nah itu rank dia besok harinya atau beberapa jam kemudian, tergantung juga dari hosting sih sebenarnya. Rank keyword yang mereka tembak itu misalnya keyword difficult 80-90, itu bisa langsung ada di page 1 gitu. Nah kalau cara nyarinya, sabar. Kita misalnya di sini, misalnya gue ambil artikel lah ya, gue pengen naikin contoh artikel gue tapi dengan gaya sultan. Oke, gue kasih tunjukin caranya. Gue langsung masuk ke show filter, kita pilih no numbers, no adult, supaya tidak ada website yang yang bisa bikin kita tegang. Nggak, itu bahaya Indonesia. Terus kita only a viable domain, supaya lu nggak harus ikut-ikutan nawar-nawar di GoDaddy dan segala macam, gak ikut auction, gak ikut lelang. Ini pastikan only a viable domain ya. Kalau misalnya ya kalau sultan-sultan itu mereka mah berani nawar-menawar. Kalau kita makan recehan ya, sesuai kelas aja lah, di bawah $10.
Oke, terus itu sudah, kita apply filter. Kita mulai dari backlink yang paling tinggi. Backlink ini bukan jadi patokan ya, yang lu patokan itu yang ini, domain pop. Cari yang domain popnya paling banyak. Nah seperti itu nih, and then kita klik copy, terus gue masuk ke SEO checker untuk ngecek cek mouse ranknya, bla bla bla. Kita next page lagi nih, dia ada sekitar 683 domain. Kalau lu mau ambil nanti lu bisa cek, ambil aja, siapa aja boleh ngambil. Nanti gue kasih lihat di sini hasilnya. Terus kita di halaman ketiganya, ini gue pakai dari website seochecker.com. Jadi untuk sekali pemeriksaan DAPA itu bisa sekali 1000. Jadi emang lumayan ngebantu. Kalau lu juga misalnya pengen punya usaha jasa expired domain gitu, lu harus punya yang namanya website SEO Checker ini. Jadi lu bisa sekaligus meriksa sekali banyak. Ini udah habis ya, dari halaman keempat. Kita langsung cek. Hasilnya udah keluar. Kita mulai dari domain yang paling tinggi, klik aja di sini domain, kita cek. Nah seperti ini bisa lu lihat. Yang pertama artikel bahasa Indonesia.org, ini domain authority-nya 16, page authority-nya 32, domain backlink ada 299, dan spam score-nya 1, do follow-nya dia backlink-nya itu sebanyak 85%. Lo nyarinya kayak gini kan, ini harganya sekitar $9. Kalau dicek di Namecheap harganya $9. Terus kita ambil, kita masukkan ke dalam sini, ke Ahrefs untuk cek backlinknya dia. Yang lo perhatiin kalau misalnya pakai Ahrefs itu di sini referring domainnya. Ya kalau referring domain ini kan bisa menghasilkan segini. Semakin banyak referring domain itu semakin bagus. Ini ada 246 untuk harga $9. Lumayan lah ya. Kita cari yang habis itu yang kedua lu cek itu adalah anchor text-nya. Jangan sampai ada anchor text yang terlarang sama Google. Pastikan seperti itu. Lu bisa klik sini view full. Habis itu lu masuk ke sini, ke backlink. Kita cek backlink dia paling tertinggi apa. Backlinknya harus sehat semua ya. Nggak boleh ada indikasi kalau domain ini terkena penalti. Salah satunya bisa kita lihat dari sini. Nah, gue pengen lihat dari paling tertingginya itu backlinknya dari Feedburner, and then Wikipedia. Nah, Wikipedia ini bagusnya pasti akan di-scrape sama Wikipedia yang lainnya. Ini bisa secara otomatis, ini sudah terbentuk jadi PBN. Ini kalau lu cek lagi pasti ada backlinknya lagi nih, pasti diambil sama Wikipedia yang lain. Dan taunya dari mana tuh, lihat aja tuh. Terus ini dia ada juga mail archive, ini tahun 2000 ya Wikipedia, ini 2020 maksudnya, ini tahun 2019 mail archive. And then ada Kompasiana sama juga 2019, Kompasiana 2018. Terus ada Kaskus, ini ada pemerintahan, bagus nih, lumayan nih. Ada sumut.litbangpertanian.go.id. Terus ada ini blog kampus. Blog kampus ini bisa lumayan sih, bisa lo jadiin PBN juga misalnya kalau dia belum punya PBN. Nah seperti ini. Ini kan sudah punya pada domain, udah pada bagus ya. Ini blog kampus semua nih kayaknya nih. Blog kampus di pemerintah lagi nih, patikabupaten.go.id. Dia punya 2 domain backlink dari domain pemerintah. Dia juga punya banyak backlink dari kampus. Apalagi kalau misalnya backlink ini punya backlink lagi, itu makin mantap banget buat kita redirect 301. Ini para pemainan Sultan nih. Kalau lu udah oke, udah firm bahwa ini domain ini mau lu beli, langsung lu masuk ke Namecheap aja, langsung dibeli.
kayak begitu. Gue langsung beli aja kali ya. Gue mau arahkan, nah balik lagi ke sini dulu. Tinggal gue pilih nih, mau arahkan ke label, homepage, atau contoh artikel. Diperhatiin ya, kalau lu dapat domainnya itu satu niche sama lu arahkan dia ke artikel. Ya, ke artikel. Kalau lu dapat domain bagus tapi tidak satu niche sama lu, misalnya dia gado-gado, banyak kategorinya, banyak tagnya segala macem, domainnya, itu lu bisa cek kan langsung di Smartial, langsung lu bisa langsung ke sini, redirect 301 menggunakan link label. Dia domainnya tidak satu niche sama lu, tapi dia tidak gado-gado, tapi backlinknya bagus. Misalnya dari Wikipedia, terus dari media-media internasional, New York Times, Washington Post, terus ada BBC dan segala macam sejenisnya seperti itu. Tapi dia tidak satu niche sama lu, dan dia misalnya tidak gado-gado, arahkan aja ke homepage ente. Ya, search. Kita mau lihat isinya dia ya, sejarah isinya dia. Kita klik search. Artikel kesehatan. Nah ini gue nggak suka nih, agak-agak, karena ada itu kan, ada yang namanya Google Medic. Kalau lu sebagai blog biasa hindarin ya, untuk yang kesehatan ini hindarin, karena bakal susah banget untuk di approve sama AdSense kalau lu misalnya pengajuan untuk AdSense. Tapi berhubung gue punya blog itu tidak pakai AdSense, no problem, hantem aja. Ini dia punya kategori artikel kesehatan, bagus banget, sesuai dengan tag gue, sesuai dengan label dari contoh artikel gue itu ada emang tentang sini. Artikel komputer, semua artikel lingkungan, bla 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 bla. Ada artikel motivasi. Nah ini cocok banget, ini satu niche dengan kategori gue ya. Artikel pendidikan satu niche dengan artikel, jadi sangat cocok untuk gue kasih. Wah, peringkat gue naik nih. Waduh, di atas dulu. Waduh, naik nih peringkatnya nih. Nah ini dia satu label sama satu kategori dengan gue di kategori di artikel. Jadi kalau link ini gue kasih dia backlink tadi, coba kita cek ya, apakah terindeks dulu label gue cek dulu. Oh iya baby. Jadi keputusannya, gue akan kasih dia ke label gue. Oke? Gue ambil, terus gue masukkan ke sini. Lu udah tau lah caranya kan? Sudah ada di video gue sebelumnya. Kita pilih basic, terus ini cara Sultan bermain, langsung cepet. Begitu kita ke advance DNS-nya, pastikan advance DNS-nya itu semua nanti 301 permanen ya. Yang ini gue buang dulu si name-nya, nggak perlu dia. Oke, seperti ini. Masket, jadi lo harus ganti dulu, jadi permanen 301, jadi permanen 301, habis itu cek. Oke, sekarang nanti kita tinggal waktunya ngecek ke, jangan pakai HTTPS, kita pakai HTTP. Dicek. Masih belum muncul karena kita masih baru. Oke, jadi nanti gua tuh ini sudah kita redirect 301 ke sini. Bukan ke sini dong, ke sini. Ke label. Jadi nanti ini semua pada kebagian dari backlinknya dia. Itu adalah cara para blogger Sultan untuk apa? Untuk
ngasih backlink PBN secara cepat ke blognya, ke blog Money Site. Kenapa 301 levelnya di atas PBN? Karena dari 301 ini dia sudah langsung berbentuk PBN. Backlink-backlingnya dia itu adalah PBN. Jadi yang ini otomatis kalau lu redirect dia menjadi tier 1 lu. Yang ini artikel bahasaindonesia.org ini otomatis kalau kita redirect dia sudah menjadi tier 1 elu, dan tier 2 elu ada di Feedburner, ada Wikipedia, ini tier 2 nt. Mail Archive ini yang di backlink-backlingnya artikel Indonesia ORG ini secara otomatis dia jadi tier 2 buat lu ya. Dan kalau ente cek satu persatu lagi nih link backlink dia pasti ada yang punya backlink juga. Nah itu udah secara auto udah jadi tier 3. Jadi kalau 301 itu sebenarnya mempercepat kerja, mempercepat backlink, dan secara biaya sebenarnya dia lebih irit. Tadi gue udah kasih tahu bahwa harga dari artikel bahasaindonesia.org ini harganya $9,36, itu sekitar 120-130 ribu. Tapi gue sudah bisa dapat backlink sebanyak backlink yang gue dapat dari redirect ya. Nanti gue dapat sebanyak, sini berapa tadi sih? Gue dapat referring domainnya 246 dan gue juga dapat backlink. Gak hanya dengan membayar 130 ribu, gue mendapat backlink 1663, dan itu sudah berbentuk ada government, ada kampus, ada Wikipedia. Lu bayangin harga backlink ini satu kalau dijual persatuan berapa? Daripada misalnya gue mengorder, sebenarnya matiin usaha orang lagi nih kampret. Ya daripada lu beli backlink di jasa-jasa backlink 500 ribu, 1 juta hanya untuk misalnya sekitar 10 backlink, 20 backlink, lebih irit mana? Dan itu belum tentu ke indeks kan. Lu beli backlink di jasa backlink dia itu butuh proses waktu untuk terindeks. Tapi kalau lu beli expired domain yang sudah punya backlink atau edge domain yang sudah punya backlink, lu beli dan lu redirect 301 ya, backlink dia itu sudah terindeks auto. Lu tinggal nunggu propagasi. Biasanya kalau domain-domain kayak gini perpindahan 301 propagasi 1 hari. Kemarin gue dikerjain sama web ID tuh gue sampai 2 hari tuh. Nah kalau kenapa gue milih Namecheap? Namecheap ini cepat. Namecheap ini cepat. Salah satunya gue kasih contoh ya, di hasilnya nanti seperti ini. Gue kebetulan punya domain, ada temen lah, teman juga blogger yang suka nonton, dia ngasih ini, Indra, gue punya domain udah pada mau bentar lagi expired, lu pakai aja deh. Gue dikasih sekitar 10 domain. Ya domain udah lama, lumayan, dia juga punya backlink. Dan gue kasih dia ke Netlify gue yang sini, langsung keluar organic keyword dan segala macem. Gue redirect di 301 dan bentuknya itu dia seperti ini. Cepet, dia nggak lama. Karena nih bentuknya 301 kan, lo bisa lihat backlingnya dari Our Local Style itu langsung masuk ke ayat kursi gue. Ini juga dari Favels Kofas, bahasanya apalah. Ini juga masuk, jadi di Netlify ini semuanya dia nanti berbentuknya 301 seperti ini nih. Asik kan gayanya tuh, lihat 301 semua tuh ya. Sekali-sekali ngerasain jadi kayak blogger sultan ya. Gue gak perlu capek-capek, gak perlu nungguin indeks, gak perlu ngeluarin duit banyak-banyak duit. Backlink sudah langsung keangkut semua. Ini cara yang paling praktis. Makanya sebenarnya gue nggak pengen ngasih materi ini, karena kalau lu lihat
dari segi efisiensi, dari segi finansialnya, dari keuangan segala macam ini lebih irit banget. Lu bisa matiin usaha orang lain, sebenarnya jahat banget sebenarnya metode kayak gini, karena lu bisa nyari sendiri di expired domain atau di tempat-tempat penjual domain, dan lu redirect di 301 dan itu sudah jadi backlink. Lu dapat backlingnya dia juga, dan ranknya juga lumayan bisa naik. Organic keyword coba gua lihat, ini dia langsung kan dapat nyu cepet. Kalau kita pakai backlink 301 itu cepet dapat rankingnya. Tadi lu udah lihat contoh artikel juga naik, ada di posisi kelima atau ke-6 kalau gue nggak salah. Kalau kita cek dia juga pakai redirect 301, coba ya kita cek aja 301 nya apa benar. Coba ada nggak dia 301 nya. Tuh, daily trafficnya itu lumayan kan, meskipun di peringkat seperti itu. Kita cek backlingnya. Kalau gue nggak salah sih gue ngasih redirect. Nah, ini dia dari Pro Audio, dia masih 302 sih. Nah, kalau dia 302 itu tergantung dari backlingnya Pro Audio. Kalau misalnya lo tahu nggak itu yang link-link redirect Google segala macam, itu kan bentuknya 302, maka di sini jadi dia 302. Tapi proaudio.me-nya sendiri ke Indrake itu dia 301. Kita cek aja di sini, di mana ini? Di sini di redirect checker, ini free ya. Oh, ini yang tadi sudah benar ya. 301 move permanently, yang artikel bahasa Indonesia ini udah keluar hasilnya 301. Jadi udah perfect, caranya udah benar. Nah, sekarang kita cek yang Pro Audio apakah ini 301. Kan di sini tadi lu lihat 302 kan. Nggak usah gemeter lututnya, santai aja. 301 move permanently itu ada di sini, di domain gue ini. Di domain.me gue juga banyak yang sudah expired, mau masuk expired, tapi dia punya backlink lumayan banyak. Itu gue pindahin ke redirect ini, ke contoh artikel ini. Makanya dia sekarang posisi ada di 5. Rahasia terbongkar ya. Ini rata-rata gue arahkan semua. Ini kan udah mau expirednya tanggal 15 nih September sekarang. Ini gue arahkan 1, 2, 3, 4, 5 ini, sama ini artikel bahasa Indonesia 6, gue arahkan dia ke sini. Dalam waktu sekejap, posisi gue dari nomor 9 sekarang ada di posisi ke-5 untuk keyword contoh artikel. Itu dahsyatnya backlink 301. Nggak percaya? Ini semua pada ke sana ya. Coba kita lihat Jigman. Coba ya, diarahnya kemana nih? Langsung di advance DNS-nya aja kita cek. Permanen. Nih. Indrake. Contoh artikel permanen 301. Ini untuk jigyaman.me. Nah, makanya kok bisa sih lo sekarang contoh artikelnya ada di ranknya naik sih. Nah, ini baru berapa hari yang lalu gue kasih nih, karena emang udah mau expired. Tapi nanti kalau udah lebih tanggal 15 ranknya pasti down lagi kayak gitu. Tapi makanya gue tutup dengan artikel bahasa Indonesia ini sampai minimal sampai 1 tahun ke depan, tahun 2022 ranknya bisa jaga stabil karena dia backlingnya bagus-bagus dan backlingnya lokal dan sesuai dengan needs. Tapi ini gue arahkan ke label. Itu main yang fungsi dan kegunaan dari backlink redirect 301 ya, untuk ngebooster ranking lo, dan secara cepat juga lo bisa mendapatkan backlink dalam jumlah yang banyak. Kenapa bisa dalam waktu itu secepat sekejap aja itu backlink bisa jadi backlink lo? Karena mereka sudah terindeks sebelumnya. Dibandingkan kalau kita bikin backlink sendiri, itu kita butuh waktu misal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan supaya backlinknya terindeks. Nah, kalau gue karena gue blogger kampret, gue tuh nyari domain-domain kayak XYZ, domain.me, terus domain ORG kayak gini yang harganya masih di bawah 150.000 atau 200.000.
gue beli. Apalagi kalau misalnya gue nemuin domain .me yang banyak, itu kan harganya cuma 15.000 ya satu biji. XYZ juga 14.000, itu gue bisa sekali belanja 10 biji domainnya 150.000 lah gitu ya. Dan itu rata-rata gue cari yang banyak yang backlingnya sehat, dan itu nanti gue redirect di 01 aja. Ke mana aja yang lu mau, biar ke domain money site juga bisa langsung. Itu minimal ngangkat rank lu, ngerank keyword lu tuh cepet naik masuk di page 1. Ini nggak pernah lu dapat di mana-mana kan, baru hari ini gue contohin. Bisa lu bayangin kalau misalnya domain gue indrake.eu.org itu dibeli orang yang punya backlink 3 juta begitu, terus dia redirect 301 ke blognya dia. Lu bisa bayangin apa yang terjadi sama blognya dia. Oh mama mia, oh yeah baby. Itu ya yang gue bilang, backlinknya para sultan ya seperti ini. Mereka hanya membeli H domain dan expired domain untuk di redirect 301. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.